Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprihan Rizal Sutrisno, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kolaka Timur. Hari ini saya akan melakukan praktek coaching bersama dengan rekan guru saya di SMP Negeri 3 Tinondo. Praktek coaching terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada tahap pra-observasi, tahap observasi, dan tahap pasca observasi. Untuk hari ini saya akan melakukan alur yang pertama, yaitu pra-observasi. Di sini saya ditemani oleh rekan guru saya, Ibu Gusmiana ya. Iya, Pak. Iya, terima kasih Bu Gusmiana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik, Pak. Iya, alhamdulillah ya. Seperti yang sudah kita agendakan sebelumnya, jadi hari ini kita akan melakukan tahapan pra-observasi ya. Tujuan dilakukan coaching supervisi akademik ini pada tahap pra-observasi adalah bagaimana kita melihat ya kesiapan dari Ibu Gusmiana untuk melakukan proses pembelajaran nantinya ya. Jadi nanti kita ngobrolnya santai saja ya Bu. Siap, Ya, jadi supaya kita bisa lebih tahu kira-kira apa hal-hal yang ingin kita lakukan nantinya di dalam proses pembelajaran. Iya, Ibu, sebelumnya saya ingin tanya dulu, nanti pembelajarannya itu tujuannya apa? Untuk materi kali ini di kelas 7, karena untuk mata pelajaran bahasa Inggris sendiri, Pak, untuk di kelas 7 itu untuk dalam 1 minggu itu dua kali pertemuan. Dalam 1 kali pertemuan itu 2 jam pelajaran. Jadi untuk materi kali ini saya mengambil satu tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat mengenali dan menyebutkan things in the classroom atau benda-benda yang ada di dalam kelas. Oh iya, kira-kira dari tujuan itu Bu, kekuatan apa yang ingin dikembangkan dari peserta didik? Untuk kekuatan yang ingin dikembangkan pada materi in the classroom ini, yang pertama itu saya ingin mengembangkan keaktifan siswa. Karena untuk materi in the classroom ini sebelumnya saya sudah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang akan saya bawakan. Nah, setelah saya melakukan asesmen diagnostik, saya membentuk kelompok dari siswa ini dalam satu kelas menjadi beberapa kelompok. Jadi kelompoknya ini secara heterogen. Nah, jadi nanti itu siswa akan melakukan diskusi kemudian presentase. Nah, yang ingin saya kembangkan atau kuatkan di sini adalah keaktifan siswa pada saat diskusi dan presentasi. Oh iya. Itu yang pertama, Pak, keaktifan siswa. Kemudian yang kedua tentang skill atau kemampuan. Kan nanti siswa akan mempresentasikan hasil dari penemuan mereka pada saat diskusi. Dan di situ saya ingin lihat kemampuannya mereka sejauh mana mereka bisa menyebutkan benda-benda yang ada di dalam kelas dalam bahasa Inggris secara baik dan benar. Iya ya, tujuan yang sangat baik sekali ya Bu. Kira-kira menurut strategi apa nanti yang akan Ibu lakukan di dalam kelas untuk mencapai tujuan tersebut? Dari tujuan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, strategi yang saya terapkan di dalam kelas ini saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya itu dikaitkan dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya akan membagi siswa ini berkelompok berdasarkan kesiapan belajarnya. Jadi ada yang pemahamannya rendah, kemudian yang tinggi dan sedang. Tadi saya akan membaginya dalam 3 kelompok. Kemudian untuk strategi selanjutnya nanti saya akan menghadirkan beberapa media pembelajaran yang bervariasi seperti video pembelajaran, kemudian PowerPoint dan LKPD. Iya, strategi yang sangat cocok sekali memang ya Bu. Kira-kira menurut Ibu ada lagi yang bisa dilakukan, strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan selain dari 2 yang sudah disebutkan tadi? Ya, selain strategi 2 yang saya sebutkan tadi, jadi nanti untuk materi things in the classroom ini, saya menerapkan games di dalamnya. Jadi gamesnya namanya itu Team Games Turnamen. Jadi nanti saya dalam kelompok ini mereka akan berturnamen untuk mengisi LKPD yang tercepat, nanti mereka yang akan mendapatkan nilai yang terbaik. Wah, itu strategi yang bagus sekali ya Bu. Memang sudah sangat cocok dengan tujuannya untuk bisa mengaktifkan siswa ya. Dengan turnamen itu saya rasa memang itu strategi yang paling pas ya. Kira-kira Bu, dari strategi yang Ibu sudah jelaskan tadi, apakah ada kemungkinan kendala yang akan Ibu dapatkan dari penerapan strategi-strategi tersebut?
ya. Kalau terkait kendala, sejauh ini sebelum masuk materi atau proses pembelajaran, sebelumnya kita sudah merancang pembelajaran di dalam kelas untuk meminimalisir kendala apa yang akan terjadi. Tapi biasanya ketika proses pembelajaran itu kendalanya pasti ada saja Iya, kendalanya. betul. Ini juga menjadi dilema untuk saya sebagai guru bahasa Inggris di awal semester, apalagi ini untuk kelas 7 Iya. ketika mereka memasuki awal pembelajaran, karena mereka di SD ini belum pernah belajar bahasa Inggris sama sekali, sehingga untuk masuk di SMP kan mereka sudah belajar materi yang level menengah, sementara mereka dasarnya belum ada. Itu salah satu kendala mungkin ya, kesulitan saya sebagai guru bahasa Inggris di bagian siswanya itu. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Nah, untuk mengatasi kendala biasanya sebelum proses belajar mengajar itu selama 10 atau sampai 15 menit ini saya mengajarkan dulu dasar-dasar dalam bahasa Inggris sebelum memulai materi, supaya mereka ada gambaran seperti apa pembelajaran atau materi yang akan diajarkan nanti. Kemudian untuk solusi selanjutnya biasanya untuk pembelajaran bahasa Inggris kan ini dia lain tulisannya, lain Iya, betul, bacanya. betul. Biasanya saya lakukan secara berulang-ulang supaya mereka paham dengan apa yang saya. Iya, iya betul sekali ya Bu. Memang karena kemarin ya, kurikulum kemarin kan tidak mengharuskan bahasa Inggris di Iya, SD, jadi pasti Ibu akan kesulitan ya di SMP karena tidak ada basic. Akhirnya terpaksa Ibu harus menyediakan waktu ya, iya. menyediakan waktu untuk memberi basic di awal. Oke Bu, di sini saya sudah dapat gambaran tentang apa yang Ibu mau lakukan, mulai dari tujuan, strategi, dan cara menghadapi kendala-kendala yang mungkin muncul. Untuk mengakhiri percakapan kita, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan atau bisa simpulkan dari hasil percakapan kita hari ini? Untuk mungkin yang ingin saya sampaikan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aprihan sudah mau melakukan coaching dengan saya, karena saya rasa coaching ini sangat penting bagi kita sebagai seorang guru sebelum masuk memulai materi di dalam kelas. Nah, ini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan kita sebelum mengajar di dalam kelas. Kemudian dengan adanya coaching juga ini kita bisa eh, bisa mengetahui kendala-kendala apa saja sih yang akan kita hadapi pada saat mengajar nanti di dalam kelas. Kemudian bisa meminimalisir kendala-kendala yang terjadi, kemudian bisa menyiapkan solusi apa yang akan kita laksanakan nanti ketika ada kendala-kendala yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Jadi saya rasa coaching ini sangat penting untuk kita sebagai seorang guru. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak sudah mau melakukan coaching dengan saya. Oke, terima kasih Bu Gusmiana ya. Semoga nanti observasinya bisa berjalan sukses, lancar, dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tujuan pembelajarannya dapat terpenuhi, strateginya tepat, dan minim kendala-kendala yang terjadi. Siap. Oke, terima kasih. Mungkin kita akhiri dulu ya percakapan kita hari ini. Kapan kita akan melakukan observasi? Observasinya rencananya di hari Selasa. Hari Selasa ya, Pada saat oke. pelajaran bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris. Oke, jadi kita ketemu lagi di hari Selasa, terus pasca observasinya nanti Nanti di hari di Jumat. hari Jumat ya, oke. Di hari Selasa kita ketemu untuk observasi dan di hari Jumat kita ketemu untuk pasca observasinya ya. Terima kasih Bu Gusmiana, sekian untuk bincang-bincang kita di pra observasi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Saiful
Ada meja, ada kursi, ada papan tulis, ada spidol, pulpen, buku dan lain sebagainya. Nah sekarang kita bermasuk ke dalam bahasa Inggris. Kursi, bahasa Inggrisnya kursi. Dibaca chair. Kemudian ada spidol. Spidol. Kemudian ada laptop bahasa Inggrisnya laptop dalam bahasa Indonesia laptop, dalam bahasa Inggris juga HP. Kemudian ada sapu. Apa sih itu sapu? Bukan bronya broom. Kemudian ada apa ini? Bahasa Inggris jendela. Kemudian ada pintu. Kemudian ada bendera. Bahasa Inggrisnya bendera. Flag. Masih suka ada Indonesian flag. Nah itu kan susu bendera. Flag kita ya. Kemudian ada apa? Kunci. Yang dibaca key. Kalau dalam bahasa Inggris kayak itu dibaca key ya. Kemudian ada jam dinding bahasa Inggrisnya ini dibaca clock ya. Kemudian ada papan tulis. Jadi papan tulis dia ada dua ya, karena ini papan tulis putih, makanya kita namanya whiteboard. Kalau papan tulis kita namanya apa? Kalau whiteboard putih, kalau kita apa? Jadi kalau papan tulis kita black. Kemudian
Sebentar, bisa selesai semua aku. Udah aku ulang. Terus ada. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. I- Iya, kita sudah selesai melaksanakan tahapan observasi ya. Sekarang bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan pembelajaran? Perasaannya alhamdulillah senang sekaligus lega karena sudah melakukan proses pembelajaran sesuai apa yang direncanakan sebelumnya. Kemudian proses pembelajarannya berjalan dengan lancar. Oke ya, jadi menurut Ibu apakah proses eh, strategi yang diharapkan itu sudah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan? Ya, seperti yang saya sampaikan pada saat observasi sebelumnya, bahwa dalam proses pembelajaran ini saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya dikaitkan dengan pembelajaran KSE. Nah, pada saat proses pembelajarannya itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, kemudian strateginya juga sudah berjalan sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Iya, alhamdulillah ya Bu. Menurut Ibu apa yang sudah baik dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Menurut saya yang sudah baik pada saat proses pembelajaran itu adalah keaktifan siswa. Jadi pada saat proses pembelajaran itu saya kan membentuk kelompok, ada 3 kelompok. Nah, dalam masing-masing kelompok itu siswa sudah aktif, hampir aktif semua, dan saya rasa itu yang sudah bagus. Iya, kalau tadi yang sudah bagus ya itu, kalau yang masih bisa dikembangkan dari proses pembelajaran Ibu apa? Yang masih harus dikembangkan yang saya lihat mungkin uh, apa namanya, cara siswa untuk mengidentifikasi, karena ini kan pembelajaran mengidentifikasi benda-benda yang ada di dalam kelas. Nah, saya lihat siswa masih ada sebagian yang kesulitan untuk mengidentifikasinya dalam bahasa Inggris. Oh iya. Tapi kalau untuk ketercapaian kompetensinya bagaimana dari siswa? Untuk ketercapaian kompetensinya alhamdulillah sudah tercapai, Pak. Oke ya, bagus ya Bu. Kalau tadi kan ada masalah kesulitan itu kira-kira penyebab kesulitan dari mengintervensi, Identifikasi. mengidentifikasi benda-benda bahasa Inggris benda-benda yang ada di dalam kelas, kira-kira menurut Ibu apa? Ya, karena kan mereka ini berdiskusi menggunakan LKPD. Nah, Iya. LKPD yang saya siapkan itu berbentuk crossword atau teka-teki silang. Nah, saya lihat itu pada saat mengerjakannya ada beberapa siswa yang sulit untuk menghubungkan kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Oh iya. Kira-kira alternatif penyelesaian kesulitan itu ke depannya apa yang akan Ibu lakukan? Pada saat proses pembelajaran ketika ada beberapa siswa yang mengalami hal yang seperti itu, saya melakukan bimbingan langsung ke kelompok yang masih perlu bimbingan seperti itu, Pak. Saya langsung terjun ke kelompok masing-masing untuk Oh melakukan iya. bimbingan. Iya bagus sekali ya Bu. Kalau dari Ibu sendiri apakah ada kesulitan selama proses pembelajaran? Ya, kalau dari saya sendiri, alhamdulillah Pak, kesulitannya hampir tidak ada ya. Alhamdulillah ya. Oke, terus kira-kira hal-hal apa saja yang eh, Ibu dapatkan baru dari proses pembelajaran itu? Ya, banyak hal ya Pak yang saya dapatkan pada saat proses pembelajaran. Karena pada saat proses pembelajaran ini kan saya membentuk siswa untuk bermain games. Nah, pada saat bermain games ini saya lihat siswa banyak yang semangat dan antusias. Dari situ saya berpikir, oh ternyata pembelajaran yang diajarkan sesuai dengan apa yang siswa butuhkan, sesuai dengan apa minatnya siswa itu, pembelajaran bisa jadi menyenangkan. Dan di kelas itu mereka tidak bosan karena Iya. ada interaksi, kemudian games ini kan sesuai dengan apa namanya, kodratnya mereka yang Iya, masih betul. membutuhkan permainan pada saat proses pembelajaran, tidak hanya dalam bentuk belajar yang monoton saja. Iya, betul ya Bu. Jadi kedepannya tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan setelah proses observasi ini? Ya, untuk tindak lanjut ke depannya, karena ini kan saya melakukan proses melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Untuk ke depannya saya ingin mencoba untuk melakukan berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar atau sesuai dengan minatnya. Kemudian juga untuk ke depannya saya akan menghadirkan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi agar pembelajaran itu tidak monoton dan siswa mendapatkan hal-hal baru lagi yang bisa dia pelajari, tidak itu saja, Pak. Iya, oke, terima kasih Bu ya. Saya rasa percakapan kita di pasca observasi ini sudah
cukup jelas ya, kita sudah melihat segala hal-hal yang baik dan yang masih perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Saya rasa mungkin cukup untuk percakapan kita hari ini. Terima kasih, Pak. Ya, semoga ke depan kita bisa bercakap-cakap lagi, Iya, Pak. membahas tentang bagaimana bisa menyediakan atau membuat pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa ya, Bu. Siap. Terima kasih. Kita tutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.